menari dalam hujan, ku mau tidur saat badai. Hari ini saya mau share dari seorang tokoh yang bernama Ishak. Dalam beberapa minggu ini saudara, saya akan share dari beberapa tokoh yang sekalipun ya di tengah-tengah situasi yang sulit, mereka tetap bisa menuai. Mari kita baca Kejadian 26. Saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di mana? Di Gerar. Jadi ini kisahnya adalah Ishak pada waktu itu mengalami masa kelaparan. Ya. Dan saudara tahu bahwa Ishak ini juga adalah gambaran dari saudara dan saya. Kenapa? Ishak ini adalah anak Abraham, betul ya saudara? Saudara dan saya adalah keturunan Abraham atau bukan? Kenapa kita keturunan Abraham? Karena kita dibenarkan dengan cara yang sama dengan Abraham dibenarkan. Jadi Ishak saudara, Tuhan berjanji karena Abraham sudah buat perjanjian dengan aku, maka Ishak, aku memberkati hidupmu. Jadi ini sebuah contoh repetisi, ini juga gambaran dari hidup kita saudara. Saudara tahu bahwa kita adalah keturunan Abraham oleh iman. Ya, keturunan Abraham itu ada dua, pasir di laut, bintang di langit. Pasir di laut adalah keturunan secara fisik, orang Israel secara jasmani dan orang Arab. Itu keturunan Abraham secara fisik. Mereka juga diberkati sama Tuhan. Israel bangsa yang diberkati saudara. Tapi kita juga keturunan Abraham secara roh dari Kristus. Amin saudara. Saudara juga Ishak. Dari mana ayatnya? Coba kita lihat Galatia pasal yang keempat. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak. Jadi saudara ini adalah keturunan Abraham sama seperti Ishak berdasarkan janji. Amin. Kalau keturunan Abraham diberkati, keturunannya diberkati, Ishak diberkati, berarti saudara juga adalah orang yang diberkati. Berarti saudara saya adalah orang yang diberkati. Sekalipun situasi sedang sulit, sekalipun keadaan sedang tidak menentu, sekalipun banyak ketidakpastian sedang terjadi, tapi itu tidak mengubah status saudara sebagai orang yang diberkati. Karena saudara adalah orang yang diberkati, bukan karena apa yang saudara buat, tapi oleh karena apa yang Yesus kerjakan. Amin saudara. Lihat samping kiri kananmu, aku duduk di sebelah orang yang diberkati. Aku duduk di sebelah orang yang diberkati. Amin. Nah ini penting saudara, ini pondasi kita. Sehingga kita boleh ada dalam sebuah pondasi yang kuat apapun keadaan kita. Apapun situasi kita. Aku tahu aku orang yang diberkati. Karena apa? Karena karya Kristus yang mengerjakan itu buat aku. Dan aku mempercayainya, aku menerimanya. Amin saudara. Nah, tadi dikatakan apa? Ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Tadi saya bilang bahwa, saudara, bukan Tuhan yang kasih kelaparan. Ya, tapi Tuhan sudah tahu akan terjadi kelaparan. Amin. Saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang di luar waktu? Ini penting saudara. Ini penting sekali supaya kita
waktu kita menjalani hidup ini, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sudah ada di depan kita. Tidak ada yang mengejutkan bagi Tuhan, bahkan pandemi yang ada, bahkan situasi yang ada, mungkin kita terkejut saudara. Mungkin kita kaget dengan apa yang sedang kita jalani. Tapi kita punya Tuhan yang sudah tahu apa yang sedang terjadi. Amin saudara. Saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang menciptakan waktu. Dia Tuhan di luar waktu. Dan dasarnya saudara, kalau saudara percaya ini, saudara akan mengalami sebuah kemerdekaan. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Waktu Yesus naik ke atas kayu salib. Waktu darahnya tercurah. Dia menghapus dosa saudara. Betul ya saudara? Saudara sudah lahir belum? Ada yang sudah lahir? Saudara belum lahir. Tapi dosa saudara sudah dihapuskan sama Tuhan. Kok bisa seperti itu? Karena kita punya Tuhan di luar waktu. Dia tidak mati berkali-kali. Dia tidak mati waktu saudara buat dosa, dia mati lagi. Saudara harus dibersihkan lagi. Tidak saudara. Waktu dia di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia sudah melihat saudara hari ini. Tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022. Bahkan sampai akhir hidup saudara. Dan semua dosa saudara itu diambil sama Yesus. Dan ditaruh di tubuhnya. Dan dia berkata, sudah selesai. Amin saudara. Amin saudara. Dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama. Dia juga berkata, hari ini apapun yang sedang kau alami. Pergumulan apa yang sedang kau jalani. Kelaparan apa yang sedang kau jalani. Penderitaan apa yang sedang kau lewati. Tuhan bilang, aku sudah tahu. Soalnya gini saudara. Tuhan itu kadang-kadang dia meluputkan kita dari masalah. Ya. Kadang-kadang dia meluputkan kita. Mari kita baca dulu saudara, terus. Maka timbullah kelaparan di negeri itu bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi kemana? Ke Gerar, kepada Abimelek, raja orang Filistin. Gerar itu di mana? Gerar itu di bagian selatan daripada Israel, selatan tengah itu kalau hari ini di daerah sekitar Gaza, jalur Gaza. Jadi sebenarnya itu juga wilayah Israel saudara, yang diberikan Tuhan buat mereka. Tapi di situ ada bangsa Filistin pada waktu itu. Nah, saudara tahu Tuhan bilang ayat yang kedua apa? Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, kenapa Tuhan larang Ishak ke Mesir? Kalau Abraham dulu waktu dia kelaparan, waktu dia ngalamin juga peristiwa kelaparan, dia lari ke Mesir, dia turun ke Mesir. Di Mesir banyak makanan, dia tidak kelaparan, dia ngalamin kelimpahan. Kalau bagi Ishak sebenarnya yang paling gampang adalah dia pergi ke Mesir. Waktu pergi ke Mesir dia tidak lagi kelaparan. Tapi kenapa Tuhan suruh tinggal di tempat yang masih terjadi namanya kelaparan? Kenapa Tuhan suruh Ishak jangan pergi kemana-mana Ishak, tinggallah di negeri ini? Kenapa saudara? Tadi saya bilang gini, kadang-kadang Tuhan itu, ya, dia meluputkan kita dari sesuatu yang ada di depan kita. Dan ini yang seringkali kita tidak sadari. Dan ini seringkali yang buat kita tidak bisa bersyukur. Seringkali kita bilang, Tuhan kenapa saya hidup susah? Kenapa saya ngalami banyak masalah? Kenapa saya ngalami banyak tantangan? Saudara tidak tahu. Mungkin ada banyak hal yang buruk di depan saudara yang Tuhan singkirkan, saudara tidak alami. Dan saudara mungkin tidak tahu itu saudara. Mungkin ada hal buruk, ada kecelakaan di depan, ada hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi, Tuhan lewatkan itu. Ya. Tuhan tidak izinkan saudara masuk di situ. Dan inilah alasan kenapa kita harus selalu bersyukur. Karena kita tidak tahu segala sesuatu. Tapi kita punya Tuhan yang tahu segala sesuatu. Dia Tuhan yang kadang-kadang kita tidak bisa pikir. Ada banyak hal, waktu kita lewat dia bilang, oh ya Tuhan terima kasih. Saya baru tahu. Kenapa saya tidak diizinkan ke Amerika? Kenapa visa saya tidak keluar? Waktu saya mengurus visa, saya bilang, wah ini Tuhan ini, kenapa saya sudah urus visa saya tidak keluar? Kadang-kadang bisa timbul kekecewaan, Tuhan salah saya apa? Tuhan bilang, engkau tidak salah, tapi aku meluputkan engkau, supaya engkau tidak pergi ke sana.
karena di sana sedang kacau. Saudara, kadang-kadang Tuhan luputkan kita. Tapi kadang-kadang, tidak jarang juga Tuhan izinkan kita melewati masalah itu, saudara. Tetapi apapun juga, saudara, entah engkau diluputkan, entah engkau dibawa masuk dalam masalah itu, percayalah kita punya Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang menyertai hidup saudara. Kalau dia izinkan saudara melewati masa kelaparan itu, pandemi seperti ini, engkau diizinkan melewati. Bukan berarti Tuhan tidak ada. Bukan berarti Tuhan tidak setia. Tapi dia ingin saudara mempercayai dia. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit, engkau tetap bisa menuai. Engkau tetap bisa menghasilkan. Engkau tetap bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Ishak tidak diizinkan Tuhan untuk pergi ke Mesir. Dikatakan dia harus tinggal di negeri, di tempat itu, saudara. Ayat yang ketiga. Nah, saudara tahu kenapa? Kenapa dia tidak diizinkan ke Mesir? Saudara, mari kita buka Ulangan pasal yang ke-11. Saya akan tunjukkan satu ayat, saudara. Ulangan 11 ayat 10 dan 11. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Jadi kitab Ulangan ini adalah pada waktu orang Israel sedang ada di padang gurun, sudah keluar dari Mesir, perbudakan. Kita nanti akan masuk kitab Keluaran di bulan Februari, saya akan lanjutkan bagaimana perjalanan orang Israel dibawa keluar Tuhan dari Mesir. Jadi ini adalah kisah bagaimana Tuhan sudah bawa mereka keluar dari Mesir, tapi mereka belum masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, Tuhan bilang, ya, negeri kemana engkau akan masuk mendudukinya, tanah perjanjian itu, bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana engkau keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan apa? Kebun sayur. Jadi tanah Mesir itu, saudara, mereka ada benih, mereka mengerjakan tanah, tapi airnya itu dari mana, saudara? Airnya dari Sungai Nil. Jadi saudara tahu Sungai Nil itu sangat didewakan oleh orang Mesir. Karena Sungai Nil itu adalah sumber penghidupan mereka. Mereka bisa bercocok tanam, mereka bisa punya hasil, mereka bisa punya segala sesuatu. Mereka ambil dari Sungai Nil, saudara. Makanya tulah pertama yang Tuhan kirimkan untuk Mesir apa, saudara? Air berubah menjadi darah. Kenapa, saudara? Karena Tuhan ingin tunjukkan buat mereka, termasuk orang Israel, yang menjadi sumber dalam kehidupan mereka, yang buat mereka bisa menuai, itu bukan Sungai Nil. Sungai Nil bisa kering, Sungai Nil bisa jadi darah. Ya, jadi di Mesir mereka andalkan Sungai Nil. Mereka harus kerjakan tanah mereka, benih mereka, airnya itu diambil dari Sungai Nil. Ini bicara tentang sesuatu yang bisa mereka lihat, sesuatu yang bisa mereka usahakan, sesuatu yang bisa mereka kerjakan dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi Tuhan bilang apa? Ayat berikutnya, saudara. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, Tuhan udah kasih tahu nih, ialah negeri yang apa? Bergunung-gunung, berlembah-lembah. Saya baru dengan keluarga kemarin pergi ke Sumba. Sumba itu sangat indah, sebenarnya orang Sumba di tempat ini dari Sumba. Wah, gunung-gunungnya, lembah-lembahnya luar biasa indahnya, saudara. NTT ini dipenuhi dengan keindahan, saudara. Ya, kita bangga kita ada di NTT, tempat yang penuh dengan keindahan alam, saudara. Tidak kalah dengan yang ada di luar negeri sana, saudara. Ya, nah kita kembali, saudara. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung, berlembah-lembah, yang mendapat air dari mana? Yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Maksudnya apa, saudara? Benihnya boleh sama, tanahnya boleh sama, tapi yang satu dari Mesir, airnya dari Sungai Nil. Airnya bisa mereka lihat, airnya bisa mereka usahakan, airnya mereka bisa buat pengairan. Tetapi yang di tanah perjanjian, Tuhan bilang airnya dari atas, airnya adalah air hujan. Artinya apa, saudara? Kalau saudara pilih mana? Yang bisa saudara lihat atau yang tidak saudara lihat? Kalau kita pasti pilih yang bisa kita lihat. Sesuatu yang lihat itu bisa memberikan kita sebuah kepastian, betul ya, saudara? Tapi di mata Tuhan tidak, saudara. Yang kau lihat itu sementara.
Tapi yang tidak engkau lihat, itu sumber yang kekal dalam hidup saudara. Amin saudara. Kenapa Tuhan ajarkan ini? Kalau mereka bisa lihat air sungai Nil, mereka bisa andalkan kekuatan mereka sendiri, logika mereka sendiri. Mereka bisa bilang, aku mau buat aliran begini-begini, aku mau tanam benih begini-begini. Tahun ini saudara, Tuhan bilang, engkau tidak bisa andalkan sungai Nil untuk membuat engkau menuai di dalam area kehidupanmu. Engkau harus melihat ke atas. Coba semua kita lihat ke atas. Apa yang saudara lihat saudara? Plafon. Saudara, kenapa kita lihat ke atas? Karena Tuhan mau engkau jangan lihat apa yang ada di depanmu, apa yang ada di sampingmu, apa yang ada di kiri kananmu. Karena apa yang ada di sekitar kita seringkali mendatangkan ketakutan, mendatangkan kekhawatiran, mendatangkan kabar buruk. Saudara, seringkali waktu engkau lihat samping kiri kanan, situasi yang terjadi, engkau bisa jadi lemah, engkau bisa jadi khawatir. Tapi lagu tadi berkata bagus saudara, whenever I am afraid, I will trust in you. Waktu aku takut Tuhan. Kadang-kadang waktu kita takut kita lihat ke bawah. Waktu kita takut kita selalu menunduk. Waktu kita mengalami situasi yang buruk, kita tidak bisa lihat ke atas. Tapi Tuhan bilang, angkat kepalamu. Lihat ke atas. Kenapa lihat ke atas? Supaya matamu tidak lihat apa yang ada di sekitarmu. Karena apa yang ada di sekitarmu bisa buat engkau jadi takut. Amin saudara. Tahun ini makanya Tuhan bilang, lihat ke atas. Waktu engkau lihat ke atas, ini sih sebuah sikap. Engkau mengandalkan hujan dari Tuhan. Hujan ini bicara tentang kasih karunia. Hujan ini bicara tentang kasih setia Tuhan. Hujan ini bicara tentang karya Kristus. Engkau lihat saja kebaikannya. Engkau lihat saja pada dia. Engkau pandang saja pada dia. Waktu engkau mulai tunduk, engkau lihat masalahmu. Tuhan bilang, angkat kepalamu lagi, lihat pada Tuhan, lihat pada kebaikannya, lihat pada kasih setianya. Amin saudara. Makanya kalau saudara pelajari, Bahtera Nuh itu tidak ada jendela. Bahtera Nuh itu begitu besar, saudara tahu. Kalau kita buat kapal, wah pasti kita mau buat ada jendela banyak. Kita mau lihat view-nya bagaimana, laut bagaimana. Betul ya saudara? Kita mau yang indah-indah, betul tidak? Tidak mungkin kita buat bahtera tertutup semua mati. Lubang satu di atas. Jendela cuma satu di atas. Pintunya saja ditutup sama Tuhan. Ini menggambarkan apa? Kita dalam Kristus kita aman, saudara. Amin, saudara. Tuhan tidak mau. Bahtera itu melambangkan Kristus. Tuhan tidak mau. Kalau Nuh itu dalam bahtera itu, air bah turun. Kalau ada jendela banyak, dia kaget-kaget, saudara. Aduh, ini air begini besar. Aduh, ini ketemu gunung. Aduh, ini ketemu masalah. Dia pasti stres, saudara. Tapi kalau semua ditutup, dia mau lihat apa? Dia lihat ke atas saja. Di atas itu adalah dia lihat Tuhan yang setia, yang tidak pernah tinggalkan dia. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan bilang, ya, jangan ke Mesir. Ini pesan profetik juga buat kita hari ini. Mesir ini melambangkan apa yang bisa engkau lihat yang menjadi andalanmu dalam tahun ini, saudara. Mungkin kau bisa bilang, wah ini orang bisa saya andalkan. Wah ini dia bisa saya andalkan. Wah saya bisa andalkan. Saudara, Tuhan bilang, tahun ini saudara, kalau engkau mau menuai, jangan andalkan apa yang bisa engkau lihat. Tapi andalkan Tuhan, engkau lihat ke atas. Amin saudara. Waktu engkau lihat ke atas, hujan itu Tuhan turunkan. Dan hujan yang Tuhan turunkan, itu yang membuat engkau bisa menuai sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit. Kelaparan sedang terjadi di tanah itu, saudara. Amin, saudara. Next. Coba kita buka Mazmur. Mazmur pasal, tadi belum selesai ya, ulangan tadi. Ulangan 10, 11, dan 12. Tuhan bawa kita ke satu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai sebaik kita mau waktu kita masuk ke tahun 2021, mata Tuhan mengawasi hidup saudara dari awal sampai akhir tahun. Mungkin saudara pikir, wah Tuhan, jangan lihat-lihat beta terus. Tuhan cari beta punya kesalahan kok.
Tuhan cari saya pun salah kok. Saudara, mata Tuhan lihat hidup saudara, bukan untuk cari salah saudara. Mata Tuhan lihat hidup saudara untuk memberikan saudara kepastian bahwa dia selalu ada buat hidup saudara. Amin saudara. Dia tidak pernah tinggalkan hidup saudara. Dia tidak pernah biarkan saudara berjalan sendirian. Kita baru saja masuk tahun 2021. Lihat ini, mata Tuhan selalu melihat hidup saudara. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Saudara, yang bisa buat kita kuat apa saudara? Kalau kita tahu bahwa kita tidak pernah menjalani hidup ini sendiri. Kalau kita tahu bahwa kita menjalani hidup ini, kita punya Tuhan yang sudah ada bersama kita. Dan dia Tuhan yang sudah tahu apa yang ada di depan kita. Amin saudara? Dan firman Tuhan bilang, mata Tuhan mengawasi hidup saudara dari awal tahun sampai akhir tahun. Mazmur 33 ayat 17 sampai 19. Kuda adalah harapan sia-sia. Kuda itu seperti lambang dari Mesir juga, kekuatan manusia. Logika. Apa yang kita pikir yang terbaik. Saudara, berapa banyak rancangan kita sepanjang tahun yang lalu berantakan, planning kita mungkin tidak terjadi. Apa yang kita planningkan gagal. Ya. Tapi satu hal, kita punya Tuhan yang setia. Amin, saudara. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Tahun ini saudara, kalau kita andalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita andalkan kekuatan manusia, ya kita tidak bisa luput. Tidak mampu melepaskan kita. Ayat yang berikutnya, ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin saudara. Jadi mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia. Sekali lagi ini peneguhan saudara. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan terima kasih. Mata Tuhan selalu memandang pada kita. Itulah sebabnya Dia mau selalu kita memandang pada Dia. Kita angkat kepala kita. Dan firman Tuhan berkata, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Hujan ini saya gambarkan dengan kasih setia Tuhan. Kemurahan Tuhan. Karya Kristus. Saudara, tanah perjanjian buat kita hari ini bukanlah sesuatu. Tanah perjanjian buat kita hari ini adalah sebuah situasi di mana kita tahu bahwa Tuhan sudah bayar segala sesuatu buat hidup kita. Dan Dia Tuhan yang sudah ada bersama kita dan tidak pernah tinggalkan kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Ya, waktu kita memandang pada Dia. Makanya tahun ini saudara, lebih banyak lihat ke atas. Jangan lebih banyak lihat samping kiri kananmu. Kalau engkau lihat samping kiri kananmu, banyak hal buruk, banyak masalah, banyak kesusahan buat engkau jadi khawatir, buat engkau jadi lemah. Ketika engkau mulai lihat banyak masalah, lihat ke atas. Ketika engkau mulai khawatir, mulai takut, lihat ke atas. Waktu engkau lihat ke atas, engkau lihat kasih setia Tuhan. Engkau lihat kebaikan Tuhan. Engkau lihat karyanya. Engkau lihat cintanya yang tidak pernah berubah dalam kehidupanmu. Amin saudara. Waktu engkau lihat ke atas, hujannya itu turun. Hujan itu bicara tentang kasih karunia-Nya. Dan itu yang membuat engkau bisa tetap menuai sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit yang ada di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Terus. Mazmur tadi belum selesai, coba. Mazmur 33 kita selesaikan. Untuk melepaskan jiwa mereka dari maut. Jadi mata Tuhan memandang mereka. Ya, untuk memberikan kasih setia. Untuk melepaskan jiwa mereka dari maut. Ketakutan. Dan untuk memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bukankah situasi sedang terjadi di dunia seperti ini? Kelaparan itu ada. Masalah itu ada. Pandemi itu ada. Dan ini dampaknya ke seluruh dunia. Tapi orang yang tahu Tuhan ada dalam hidupnya. Mata Tuhan melihat hidupnya. Dan waktu dia mengangkat matanya, waktu dia angkat kepalanya, dia akan melihat aliran sungai itu mengalir. Dan itulah yang membuat dia tetap bisa menuai sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit.
tetap ada pemeliharaan Tuhan. Tetap ada pemeliharaan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah kelaparan yang sedang terjadi. Amin, saudara. Amin. Itulah sebabnya Tuhan bilang sama Ishak, jangan pergi ke Mesir. Ya, karena di Mesir mereka mengandalkan sungai Nil. Tetapi di tanah itu, di tanah perjanjian itu, mereka andalkan hujan yang daripada Tuhan. Mari kita kembali ke kejadian tadi. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuberikan, yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Next. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Kita adalah bintang-bintangnya Tuhan. Ya. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat yang kelima. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Ayat yang keenam. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ini bicara bahwa dia tidak lari dari pandemi, dari situasi yang sulit, dia tidak lari. Tapi dia tetap ada di tengah-tengah itu. Tapi di tengah-tengah situasi itu, nanti kita akan lihat, dia bisa menuai. Bahkan tuaiannya 100 kali lipat, saudara. Amin, saudara. Sebenarnya kita percaya bahwa sekalipun di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan bisa pakai hidup saudara untuk menuai di setiap area kehidupan saudara. Saudara, kita lihat Yusuf. Yusuf itu diangkat Tuhan pada waktu apa? Situasi yang sulit, saudara. Waktu kelaparan terjadi, dia jadi raja muda di Mesir. Jadi saudara, situasi yang sulit itu tidak pernah menghancurkan hidup saudara. Tapi situasi yang sulit, kesempatan buat hidup saudara melihat kuasa Tuhan dinyatakan untuk engkau dipromosi lebih lagi oleh Tuhan. Amin, saudara. Mari kita baca ayat berikutnya. Ayat yang ke-7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk ini karena Ribkah, sebab elok parasnya. Jadi saudara, ini ikut-ikutan siapa, saudara? Abraham. Dia tipu, saudara. Dia tipu, saudara. Ini karena takut dia tipu. Tapi ini resikonya di siapa? Di Ribkah, saudara. Ini kalau saudara jadi Ribkah, wah, apa? Kau bilang saya cuma saudara, ini malam kita perang. Ini malam tidur di luar, ya. Saudara, untung Ribkah baik hati mungkin ya. Kalau Ribkah panas emosi tinggi, wah, dia bisa labrak ini Ishak. Saudara, ini Ribkah yang mau dikorbankan, saudara. Ini kira-kira sikap yang baik tidak, saudara? Ini sikap yang kurang baik. Jangan tiru ini, saudara ya. Sekalipun ini ada di Alkitab, jangan tiru. Ya. Ishak berbohong, karena Ishak berbohong, saya ikut tiru dia berbohong. Jangan, saudara. Ini Alkitab ingin tunjukkan begini, saudara. Manusia itu ya penuh dengan kelemahan. Tapi kalau Tuhan sudah buat perjanjian dalam hidupnya, kelemahan apapun juga tidak pernah menghapuskan berkat Tuhan, identitas Tuhan dalam kehidupan orang itu. Perjanjian yang Tuhan buat itu tidak mengenal yang namanya, kamu baik, kamu diberkati. Kalau kamu tidak baik, ya sudah, kamu lepas, Tuhan tinggalkan, saudara. Tidak, saudara. Waktu dia buat perjanjian dengan Abraham itu banyak lemahnya, banyak gagalnya. Dia juga tukang tipu. Bukan berarti kita ikut-ikutan Abraham loh, saudara. Jangan ikut, saudara. Tapi sebenarnya Tuhan mau tunjukkan, saudara, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak tergantung kebaikan manusia. Amin, saudara. Tapi kalau manusia buat seperti itu, tipu sana, tipu sini, ya dia akan mengalami konsekuensi dari apa yang dia kerjakan. Tapi itu tidak pernah mengubah kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Tapi ada banyak konsekuensi buruk yang akan dialami dalam hidup ini. Ya. Nah, Ishak juga, saudara, dia ikut-ikutan. Makanya ini pelajaran tentang rumah tangga di sini, saudara. Kadang-kadang anak-anak kita juga lebih melihat apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Kalau bapak-bapak bilang, jangan isap rokok, padahal bapaknya isap rokok terus. Wah. Anaknya juga bilang, bapak isap rokok. Bapak bilang jangan isap rokok.
Nah saudara, ini pelajaran di dalam rumah tangga saudara. Ya. Terus, setelah beberapa lama ia di sana, pada satu kali menjenguklah Abimelek. Abimelek meluai. Raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang apa? Bercumbu-cumbuan dengan Ribka. Loh katanya saudaranya kok bercumbu-cumbuan? Yang pasti bukan cipika-cipiki, ya kan? Ini bercumbu-cumbuan. Wah, dia kaget, ini bukan saudara ini. Ayat yang berikutnya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masa akan kau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak padanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Saudara tahu, kadang-kadang kita bisa salah jalan. Kadang-kadang kita bisa bergerak berdasarkan daging kita. Ya, kadang-kadang Tuhan tidak suruh kita melangkah, kita melangkah. Kadang-kadang Tuhan minta kita belok kiri, kita belok kanan. Dan waktu kita tidak berjalan dalam tuntunan Tuhan, seringkali kita ngalamin banyak persoalan, konsekuensi yang kita alami. Tapi tahukah saudara, Tuhan kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau saudara baca dalam Mazmur 23, pertama Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntun aku ke air yang tenang. Saudara kalau kita, Tuhan yang tuntun kita, dia tidak pernah bawa kita. Ya, dia tidak pernah buat kita susah saudara. Tapi kalau kita yang berjalan sendiri, ayat yang ketiga dikatakan, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Waktu kita berjalan dengan kemauan kita sendiri, keluar dari jalan Tuhan, seringkali kita mengalami persoalan, tantangan, tapi Tuhan bilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Saudara mungkin saudara di tempat ini, saudara pernah salah jalan. Saudara pernah buat keputusan yang salah dalam hidup saudara. Tapi percayalah saudara, kalau saudara berbalik, Tuhan akan angkat saudara kembali. Tuhan akan pulihkan hidup saudara. Tuhan akan promosikan hidup saudara. Amin saudara. Tapi asal saudara mau meresponi itu. Kalau saudara tidak mau meresponi ya saudara terus jatuh bangun di situ saudara. Tapi kalau saudara meresponi, Tuhan aku tahu aku salah Tuhan. Aku mau jalan dalam jalanmu. Saudara cepat Tuhan akan promosi. Tuhan akan pulihkan hidup saudara. Amin. Next terus. Nah Ishak ini juga saudara. Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia dihukum mati. Nah saudara, jadi dari masalah menjadi berkat. Ya. Nah ayat 12 saya mau sharing saudara. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Sebab apa? Sebab saya mau tanya sama saudara, Ishak menabur di tanah mana? Tanah yang subur? Tanah yang sudah tidak mengalami kekeringan? Tidak saudara, Ishak menabur di tanah yang masih mengalami kesusahan. Sama dengan orang-orang Filistin, orang-orang yang di Gerar, mereka tinggal di tanah yang sama. Mungkin benihnya juga benih yang sama. Tapi yang membedakan adalah kenapa yang ditabur oleh Ishak menghasilkan 100 kali lipat. Sebenarnya kita percaya bahwa di tahun yang sulit ini, kata prediksi banyak orang, saudara bisa tetap menuai. Saudara bisa tetap menuai. Amin saudara. Ini firman Tuhan yang bilang saudara. Ini bukan Pastor Rudi yang bilang. Kalau saya yang bilang, saudara bilang, Pastor Rudi omong enak-enak sah. Tapi ini firman Tuhan yang bilang. Kalau firman Tuhan yang bilang, saudara dan saya harus percaya. Karena ini Tuhan yang bilang. Ishak menabur di tanah yang sulit itu. Tapi yang membuat dia diberkati. Yang membuat dia bisa menuai apa saudara? Coba lihat lagi ayatnya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, dalam tahun itu juga, sebenarnya kita mau dalam tahun ini juga.
bukan tahun depan. Soalnya kita percaya bahwa Tuhan kita juga bisa lakukan dalam tahun ini juga. Ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Sebab karena Ishak jago, dia ahli dalam tanaman, dia ahli mengolah tanah, dia punya ilmu yang banyak. Tidak, saudara. Sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, kadang-kadang saya pikir begini, saudara, kita tidak perlu terlalu pintar. Kita pun tidak perlu tahu segala sesuatu. Kita tidak perlu mengerti segala sesuatu. Kita hanya perlu tahu satu hal. Aku adalah orang yang diberkati Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa kita diberkati Tuhan. Sedikit ya, saudara. Saudara keturunan Abraham bukan? Saudara keturunan Abraham. Kalau saudara keturunan Abraham, saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita diberkati itu bukan karena apa yang kita kerjakan. Tapi karena apa yang Yesus bayar dan kerjakan buat kita. Itu dulu, saudara. Saudara tahu, aku diberkati oleh Tuhan. Saudara sadari itu. Dan kemudian apa? Dia lihat ke atas, air yang turun. Ini bicara tentang kesadaran kita. Sepanjang tahun ini, saudara. Ya, bangun kesadaran akan Tuhan yang ada di dalam kehidupanmu. Amin. Lihat ke atas. Bangun kesadaran bahwa kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita. Ya, menabur. Menabur ini bicara tentang apa, saudara? Kalau saya renungkan ini, ya, menabur ini bicara tentang engkau tetap konsisten mempercayai Tuhan. Coba kita buka di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan seringkali waktu situasi yang sulit, Tuhan aku mau percaya tapi sulit untuk percaya Tuhan. Banyak orang lagi digoncangkan hari-hari ini, saudara. Banyak orang mulai meragukan kasih setia Tuhan. Ya, banyak orang dibuat, sudahlah tidak usah ikut Tuhan lah. Ya sudahlah ikut Tuhan biasa-biasalah. Ya udahlah tidak usah melayani Tuhan lah. Buktinya Tuhan juga tidak peduli sama saya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik ini butuh sebuah konsisten, saudara. Menabur itu butuh sebuah konsisten. Di dalam Mazmur 126, nanti kita kembali ke sini, saudara. Ini ada lagunya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin, saudara. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Coba kita baca ayatnya, saudara. Ada ayat-ayat, saudara. Coba. Ayat yang orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai. Katakan pasti. Pasti. Ya, tidak ada moga-moga. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi apa, saudara? Berjalan maju menangis. Mungkin situasimu tidak mendukung. Kau lihat samping kiri kananmu. Ya, keadaan menekan hidupmu. Engkau malas untuk menabur. Engkau malas untuk tetap berjalan. Engkau malas untuk tetap melakukan yang baik. Engkau mulai dibuat bimbang. Saudara ingat, ketika kita takut, lihat ke atas. Lagu tadi berkata, waktu aku takut Tuhan, aku mempercayai Engkau. Melihat ke atas artinya, I trust in you. Aku percaya Engkau Tuhan. Aku tidak mengerti segala sesuatu Tuhan.
Tahun ini aku tidak tahu semuanya. Aku bisa buat planning, aku bisa buat perencanaan. Tapi aku tahu bukan perencanaanku itu yang harus jadi. Tapi aku tahu bahwa Tuhan yang setia itu yang ada dalam hidupku dan tidak pernah tinggalkan aku. Amin saudara? Saudara lihat kiri kanan engkau mulai lemah, lihat ke atas. Lihat ke atas engkau mulai kuat, tetap berjalan, tetap maju, tetap menabur, tetap lakukan yang baik. Amin saudara? Coba kita kembali ke Mazmur tadi, Mazmur 37. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat yang keempat. Bergembiralah karena, bukan bergembira karena situasimu baik-baik. Tuhan tidak pernah bilang bergembiralah karena situasimu baik-baik. Tuhan tidak pernah bilang bergembiralah karena pekerjaanmu diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan tidak pernah bilang bergembiralah karena jabatanmu naik. Tapi Tuhan bilang bergembiralah karena siapa? Karena Tuhan. Ya. Itu seperti engkau lihat ke atas. Engkau lihat tunduk kepala, masalah. Engkau lihat ke atas, ada Tuhan di situ. Kasih setianya, kebaikannya, cintanya, penyertaannya. Apa yang dia sudah kerjakan, engkau dibangkitkan. Ada sebuah kegembiraan. Amin saudara. Dan kegembiraan itulah yang bisa menuntun setiap langkah kita. Tuhan tidak bisa tuntun langkah saudara kalau saudara stres. Tuhan tidak bisa tuntun langkah saudara kalau saudara hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak bisa tuntun langkah saudara kalau saudara selalu dikuasai oleh situasimu. Tuhan bisa tuntun langkah saudara ketika ada sukacita yang mengalir dari dalam keluar. Karena engkau mempercayai Tuhan itu selalu ada buat hidupmu. Amin. Dan firman Tuhan bilang apa? Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa? Apa yang? Waktu saya baca ayat ini saudara, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini ayat ini seperti Tuhan kasih cek kosong buat anak-anaknya. Bagaimana kalau anak-anak Tuhan minta yang aneh-aneh? Saya minta istri baru Tuhan. Saya udah bosan dengan istri yang ini. Atau saudara bilang, saya minta suami baru Tuhan, saya udah bosan dengan suami yang ini. Bisa tidak saudara? Kalau saudara bisa minta yang aneh-aneh, berarti saudara belum bergembira karena Tuhan. Kalau saudara bisa bergembira karena Tuhan, maka permintaan saudara itu adalah rancangan Tuhan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kalau saudara bisa bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan singkapkan rancangannya satu langkah demi satu langkah. Amin saudara. Dan saudara akan dibuat Tuhan lihat, aku harus jalan ke sini, aku harus jalan ke sini, aku harus jalan ke sini. Dan saudara tidak akan minta yang aneh-aneh. Kalau saudara minta yang aneh-aneh, berarti saudara belum bergembira karena Tuhan. Ya, next terus. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya dan Ia akan bertindak. Amin saudara. Amin saudara, tahun ini saudara. Ya, tahun ini. Mari kita kembali. Saya akan bawa kita melihat dalam Markus pasal yang ke-10. Ini mirip dengan apa yang ada di dalam Kejadian pasal 26 tadi. Kita akan segera berakhir saudara. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya, ini dalam bahasa Inggrisnya ada istrinya, bahasa Inggrisnya tidak ada, atau bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga, katakan pada masa ini juga. Pada masa ini juga akan menerima kembali apa? 100 kali lipat. Titik 2 apa? Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang. Saudara, seringkali kita pikir bahwa penuaian itu hanya nanti, waktu kita di sorga. Udahlah Tuhan, biar nanti saya menuai di sorga saja. Di sini pokoknya ya sudahlah, saya pasrahlah, apa yang terjadi, terjadilah. Tidak seperti itu saudara. Tidak seperti itu saudara. Tuhan Yesus berkata, pada masa ini juga. Pada masa ini juga itu kapan saudara?
Ya pada masa ini. Bukan nanti saudara di sorga. Tapi apa ayat ini saudara artinya? Ayat ini agak bingung saudara. Coba kita kembali ayat 29. Dibilang gini, aku berkata kepadamu sungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya. Saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, bahasa Inggrisnya ada istrinya, anak-anaknya, ladangnya. Berarti kita harus tinggalkan semua pekerjaan kita, keluarga kita, ya kan? Istri kita, suami kita melayani Tuhan. Nanti kalau kita melayani Tuhan, kita tinggalkan semuanya, nanti Tuhan akan kasih ganti baru. Wah, ini jadi kesempatan. Kalau gitu saya sudah tidak suka sama saya punya istri. Sudah saya ikut pelayanan misi ya. Nanti Tuhan kasih istri yang baru. Apakah seperti itu saudara? Tidak saudara. Ya, ayat ini bukan maksudnya seperti itu. Artinya gini saudara mau hati saudara itu melekat sama Tuhan. Itu menabur. Hati saudara tetap melihat ke atas. Melekat sama Tuhan. Waktu engkau melekat sama Tuhan, ya, engkau bisa melayani Tuhan. Engkau tetap bisa melakukan pelayanan. Tapi Tuhan akan buat saudara lebih lagi mengasihi keluarga saudara. Istri saudara, suami saudara. Ya, jadi jangan bilang, wah karena saya sibuk melayani, saya tidak punya waktu buat istri saya, buat suami saya. Saya tinggalkan anak-anak saya, karena saya punya waktu hanya buat Tuhan. Saudara, itu tidak benar saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh hati saudara melekat sama Tuhan, Tuhan akan buat, engkau akan melekat dengan suami, istri, rumah tanggamu akan dipulihkan sama Tuhan. Amin saudara? Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mau menghancurkan, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mau memulihkan. Amin saudara. Bukan berarti sudah dikasih istri baru, suami baru, tidak. Tapi kualitasnya yang Tuhan perbaiki. Amin saudara. Ya, saudara, baik kita mau mengalami hal itu. Engkau akan menuai pada masa ini juga. Kita kembali ke ayat 30 tadi. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali apa? 100 kali lipat. Ini mirip dengan yang Ishak. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai apa? Nah ini yang tidak enak saudara. Kalau kita mau menuai, mau. Mau menuai, mau. Mau ngalami aniaya, tunggu dulu. Disertai berbagai aniaya. Berbagai aniaya. Saudara, bukan berarti tahun ini sudah menuai enak-enak. Tantangan ada, aniaya ada. Ada banyak tantangan yang datang dalam hidup saudara. Mungkin saudara bisa dikata-katain orang. Saudara mungkin bisa diomongin. Saudara mungkin bisa mengalami banyak tantangan dalam hidup saudara. Kalau saudara balik ke kisah daripada Ishak. Waktu dia menuai 100 kali lipat. Dia dicemburui sama orang-orang di sekitar. Dia dikata-katain, dia dicemburuin. Ya. Nah saudara, demikian juga tahun ini ada banyak hal yang akan terjadi. Mungkin itu tantangan, mungkin itu aniaya. Tapi percayalah, di tengah-tengah situasi itu, Tuhan bisa buat saudara tetap menuai. Amin saudara. Ayat yang terakhir, ini betul-betul terakhir saudara. Ulangan pasal yang ke-8. Hari ini agak banyak ayat saudara. Saudara boleh catat dan saudara baca lagi di rumah. Ulangan 8 ayat 17 dan 18. Tim Praise and Worship boleh siap. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh apa? Kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah saudara, saya agak tergelitik waktu baca ayat ini saudara. Kenapa Tuhan bilang, ya haruslah engkau ingat kepada Tuhan Yahweh Elohimu, sebab dialah yang memberikan kepadamu. Kenapa tidak langsung diberikan kekayaan? Kenapa tidak langsung diberikan tuaian? Kayak ini mungkin juga bisa tuaian dalam setiap area kehidupan saudara. Kenapa dia tidak langsung kasih tuaian? Tapi kenapa dia kasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Waktu saya baca ini saudara,
Tuhan, dia rindu. Saudara menyadari dalam diri saudara ada kekuatan yang dia taruh untuk saudara menuai. Ada kekuatan Tuhan yang Tuhan taruh untuk saudara bisa menuai. Jadi kita bukan hanya datang, Tuhan kasih aku tuaian, bukan seperti itu saudara. Tapi Tuhan kasih saudara kekuatan. Saudara sadar ada kekuatan. Kekuatan itu juga bisa buat hikmat. Tahukah saudara, dalam diri saudara ada Roh Kudus hari ini. Dia menginspirasi saudara. Dia memberikan saudara hikmat. Dia berikan saudara jalan keluar. Karena saudara tidak mengerti, tiba-tiba dia buka jalan. Oh harus begini. Ayo ambil langkah ini. Ayo engkau berjalan dalam tuntunan ini. Itu kekuatan yang Tuhan berikan buat hidup saudara. Memasuki tahun 2021 ini. Waktu engkau ada kekuatan itu, engkau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Engkau bisa menuai. Engkau bisa menuai. Bahkan 100 kali lipat di dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Ingat tadi, di tanah perjanjian, bukan tanah Mesir. Di tanah perjanjian, airnya bukan dari sungai Nil. Airnya air hujan. Di tahun ini Tuhan mau mata kita, kepala kita diangkat. Kita melihat dia. Kita lihat dia. Dia Tuhan, kasihnya, kebaikannya, karyanya yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mungkin hari ini engkau takut, mungkin hari ini engkau khawatir. Mungkin hari ini engkau bimbang apa yang akan ada di depanmu. Kita bisa bimbang, tapi kita mau datang pada Tuhan. Dialah yang kasih kita kekuatan. Amin saudara.